kita hilangkanlah image hari pertama orang nak kerja. Ya. Nah, sekalipun mungkin kita ada bersih-bersih, tidak masalah, tapi tetap akan ada pembelajaran dari itu sesuai dengan daftar yang telah diberikan kepada kita. Kemudian kita tingkatkan disiplinan kita kepada anak-anak, pengawasan kita kepada anak. Kita mulai kembali cara lama kita sebelum pada jam pertama, ini jam pertama. Sebelum guru masuk, bariskan anak dulu supaya kelihatan kesiapan mereka. Jadi ketika mereka masuk, di baju mereka tidak keluar sentang berenang, pokoknya tidak macam-macam mereka. Berarti mereka tuh masuk itu memang betul-betul siap untuk belajar, rapi mereka untuk belajar. Jadi seperti orang ke ujian, biasanya ujian saja kita gitu kan. Nah, sekarang kita masuk pertama itu seperti itu. Ya. Ya boleh. Untuk upacara besok tetap kita laksanakan, dan itu upacara pertama perpimpinan OSIS ini diharapkan itu adalah anak-anak kita dari OSIS. Ada siap. Jadi kemudian untuk versi barisan, karena kondisi lapangan kita berubah, rencananya lapangan basket itu diisi semua, ngadap anak ke kantor. Kemudian di sana, yang di ujung, anak ngadap semuanya ke barat. Jadi tidak ada anak yang membelakangi BK dan koperasi. Nah, karena itu tempat bermain bagi anak biasanya itu. Misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ibu dan bapak guru, ada pepatah yang mengatakan it takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bagaimana ibu dan bapak guru memaknai pepatah tersebut? Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka lah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Menurut ibu dan bapak, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang bersama-sama murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran? Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, bahwa apa yang kita bicarakan tadi di awal itu sudah mencerminkan kenapa kurikulum itu berubah. Jadi tadi kita sudah lihat, dan itu materi juga senada dengan, belum lagi kita menayangkan materi, Bapak dan Ibu tadi kan semua sudah bisa menduga kenapa kurikulum berubah, karena adanya perubahan zaman, dan itu memang yang sebenarnya gitu. Karena yang namanya pendidikan itu adalah mengisi kebutuhan murid
untuk mereka bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Baik Bapak Ibu, ini dia kurikulum itu semenjak tahun 1947. Belum lahir kan? Itu namanya rencana pembelajaran, dirinci dalam apa itu? Terurai, pembelajaran terurai. Bukan sama Belanda, sudah merdeka kita itu. Ya, tahun 1947 itu lahirnya SMP 1 Semarapura. Di Tulungkung. Kan waktu itu pernah lahirnya kan? Jadi sudah lama lagi. SMP 1 kita saja kalau tidak salah tahun 57. Nah itu, emang tertua sebenarnya. Bagus. Baik. Jadi sudah ada. Jadi kemudian tahun 64 berubah menjadi apa tuh Usri baca Usri? Rencana pendidikan sekolah dasar. Ada juga lagi kan? Kemudian tahun 68 ya, ketika berumur 1 tahun itu berubah lagi kurikulum dengan nama kurikulum sekolah dasar. Memang itu baru pendidikan itu yang difokus dulu pada SD dulu gitu. Dulu kan ada sekolah rakyat, itu SD. Orang belum mikir SMA gitu. Nah itu aja udah kurikulum direpakan. Jadi nampaklah waktu itu pendidikan kita tuh memang jauh merangkak dari bawah gitu. Kemudian tahun 73 baru berubah kurikulum proyek baca Putri. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. PPSP. PPSP itu lah mulai kenal kita sekali. Terutama waktu kami SPG dulu. Kita tuh di SG awal pernah boleh itu. Kemudian tahun 75 timbullah kurikulum sekolah dasar kembali. 75 kan mulai sekolah, ada baru lahir, Arji belum lahir. Ya, ini belum lahir lagi. Kemudian tahun 84 baru kurikulum 1984 CBSA ya. 84 tamat SMP saat itu. 84 itu. Iya. Tahun 84 itulah tamat pertamanya murid SMP 4. Iya. Tahun 84 itu. Setelah ini. Jadi alumni pertama sini. Apa sih itu? Tahunnya numpang. Jadi kemudian tahun 1994, 10 tahun setelah itu berubahlah menjadi kurikulum 94. Itu ikut kita dalam perubahan itu karena sudah jadi guru. Berubah waktu itu. Kemudian tahun 97 timbul lagi kurikulum revisi kurikulum 94 berbasis kompetensi. Kemudian kalau kita lihat 2024 baru muncul KBK. 2004 muncul KBK. Setelah itu tahun 2006 muncullah penyempurnaan dari KBK, muncul KTSP. Yang KBK itu tidak semua sekolah dapat mencobakan. SMP 4 mungkin pernah. Karena SMP 1 pernah. Waktu itu acuannya sekolah SSN. Kan sama-sama SSN waktu itu.
Nah, sebentar itu mau rubah lagi gitu kan, rubah menjadi kurikulum KTSP. Nah, kemudian berubah menjadi K13. Setelah 7 tahun yang kemudian sekarang maka menjadi sesuai lagi di perubahan zaman, baru berubah menjadi kurikulum Merdeka yang sekarang gitu. Itu. Jadi mungkin Bapak yang ataupun kawan-kawan yang sudah mengamati PMM itu mungkin tidak asing lagi, tapi untuk bersama mas kita lihat. Pak Guru, kenapa sih kita diminta menjaga bumi? Memangnya bumi kita kenapa, Pak? Saya dan Riko kemarin lagi ke kami masak gudeg. Di daerah lain ada gudeg juga nggak sih, Bu? Bu, luar biasa ya perkembangan anak-anak zaman sekarang. Saya kadang kaget mereka tahu informasi itu dari mana, padahal saya mengajarkan. Pertanyaan-pertanyaannya juga unik. Saya ingin tahu mereka tinggi banget. Misal, mereka ingin tahu asal-muasal makanan gudeg, bahannya apa saja, bagaimana cara memasaknya, bahkan sampai gudeg versi kaleng juga mereka tanyakan. Benar, Pak. Ternyata keadaan sangat mempengaruhi cara belajar murid kita. Kadang, saya juga nggak bisa jawab pertanyaan dari mereka. Jadi, saya harus belajar lagi untuk mengamati dan mengidentifikasi cara belajar mereka, supaya bisa masuk ke dunia mereka. Iya ya Bu, saya jadi mikir. Itu inti yang saya kasih kita bisa pengetahuan, masuk ke dunia informasi anak. ke anak-anak selalu sebelum kami Dengan kampung pasangan anak depan. masuk dunia kita yang mereka Setelah kenal. itu, mulai dari kurikulum 2006, 2013 sampai sekarang, ternyata peran saya bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan buat mereka. Kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses anak-anak tanpa batas, membuat murid-murid kita punya banyak pilihan cara belajar. Iya, Pak. Berarti kita juga harus meningkatkan kompetensi kita nih, Pak. Wah, iya tuh Bu. Pandemi ini awalnya sempat bikin saya pesimis dengan perkembangan murid. Tapi setelah saya rasa-rasa dan perhatiin, kok murid malah semakin berkembang dengan cara belajar mereka sendiri ya. Saya juga jadi terdorong harus melek teknologi dan belajar untuk mengimbangi dan membantu mereka. Betul, Pak. Nah, jadi yang paling penting pada kurikulum Merdeka itu tidak hanya siswa, juga guru. Kuncinya sana adalah belajar sepanjang hayat, tidak berhenti. Malah dikatakan di sana, kalau guru tidak mau belajar jangan mengajar. Nah, artinya kita akan nanti anak sudah pengetahuan mereka sudah melebihi kita. Dia sudah banyak dapat informasi, sementara kita masih tidak ada update-nya gitu. Masih informasi lama, mempertahankan itu. Nah, alhasil anak tidak bisa, kadang-kadang kita juga yang marah. Padahal informasi itu berjalan, kita tidak bisa mengupdate diri. Jadi untuk itu dengan cara bagaimanapun, artinya dengan cara apapun, tidak hanya belajar formal. Banyak sekarang informasi-informasi yang bisa membuat kita mengupdate pengetahuan kita, menyamakan, mengikuti perubahan zaman yang sesuai dengan dunia anak yang mereka alami saat ini gitu. Nah, jadi jangan kita hanya puas dengan ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita masih kuliah. Ketika kita masih penataran, tapi itu akan berubah selalu gitu. Nah, jadi untuk apalagi kalau anak-anaknya itu kreatif. Anak-anak itu jeli dia mencari dengan pembelajaran. Bisa kita tertinggal dengan hal demikian. Kadang-kadang kita bertanya, di mana mereka dapat? Nah, untuk sekarang tidak masanya lagi kita sebagai guru sangat fanatik dengan ilmu kita. Kadang anak mendapat suatu perubahan gitu. Bisa saja itu tidak penting lagi. Bukan mereka menentang kita, tidak. Cuma saja kadang-kadang kita yang terlambat untuk tahu dengan perubahan tersebut. Nah, itu seperti yang terjadi
yang menyebabkan kurikulum itu berubah. Kalau kita lihat itu nampak bahwa memang pada dasarnya anak-anak sekarang sudah kreatif, namun kadangkala di sana kalau tidak kita arahkan, di sana mereka melencengnya begitu. Di sana itu tugas penting kita pada masa perkembangan pesatnya ilmu IT sekarang. Kita harus bisa mengarahkan anak kepada yang lebih positif. Ternyata memang harus kita pikirkan dan siapkan ya kompetensi apa yang akan dibutuhkan oleh 10 tahun mendatang. Tapi gimana ya Pak? Cara melihat kompetensi itu? Ibu dan Bapak, terkadang kita abai terhadap perubahan keadaan. Kita menganggap pengalaman bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid kita. Padahal murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Nah sekarang, keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan murid-murid kita untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global? Bagaimana cara mereka belajar? Kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Yuk Ibu dan Bapak, kita segarkan ingatan kita kembali. Apa sih sejatinya kurikulum itu? Sebenarnya sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian: tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Lalu apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam belajar. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan murid. Sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan dan asesmen. Sebelumnya kita sudah memposting di classroom kita modul tentang pembelajaran dan asesmen. Sebelum kita masuk materi, kita sudah membaca modul dan kami minta kembali untuk mengemukakan apa hasil dari modul yang sudah Bapak Ibu baca. Silakan.
Boleh. Silakan. Ambil inti-intinya saja dulu. Intinya oke. Dari modul yang baca sedikit tadi malam, ada itu pembelajaran dan asesmen, ada prinsip pembelajaran, kemudian ada prinsip asesmen, kemudian ada itu aja dulu. Ya, prinsip-prinsip pembelajaran. Apa saja Prinsip pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat itu. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun. Ya, lanjut Bu. Prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk belajar sepanjang hayat. Prinsip yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan dengan lingkungan dan budaya peserta didik. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Itu prinsip pembelajaran. Sementara prinsip asesmen juga ada 5. Yang pertama merupakan bagian dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran dan penyedia informasi sebagai umpan balik peserta didik dan orang tua. Prinsip asesmen yang kedua dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen itu dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan langkah berikutnya. Kemudian prinsip yang keempat, laporan kemajuan peserta didik bersifat sederhana dan informatif yang memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Prinsip yang terakhir, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hanya itu saja dulu. Makasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Darmilis, siswa aktif. Siapa lagi yang mau menyampaikan hasil bacaan modul pembelajaran dan asesmennya? Ibu Darmilis sudah buat catatan ini. Belajar aktif ya. Siapa lagi? Kami silakan. Pak Endi, Opi. Kesimpulan umum boleh. Secara umum, apa isi dari modul itu? Kalau yang dibuat Ibu Darmilis sangat rinci ya. Dia sudah mengupas masing-masingnya. Yang lain? Nih Erna. Siapa? Ini? Siapa lagi? Dado Marco, siswa tidak aktif. Delvi, yang komentar pertama. Silakan. Ya. Silakan. Mengulang komentar tadi malam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kegiatan IHT kita hari ini terdiri dari 4 JP. Hari ini insya Allah 1 JP kita menuntaskan materi dengan Bu Ir kemarin tentang TP dan ATP. 1 JP tentang ATP, nanti Bapak Ibu akan presentasi, nanti kita minta per kelompok untuk memperlihatkan model ATP dari kelompok mapelnya masing-masing. Lalu 3 jam terakhir nanti kita masuk materi berikut tentang rancangan pembelajaran 2, yaitu terkait dengan modul ajar. Untuk yang 1 JP tentang ATP akan dipimpin langsung oleh Bapak kepada Bapak Madius kita, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ibu wakil kami hormati, Bapak dan Ibu, kawan-kawan majelis guru yang kami hormati serta adik dari PL dari IAIN UIN ya, maaf dari UIN. Muhammad Yunus. Mahmud. Oh iya. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara tadi bahwa 1 jam pertama ini kita masih menuntaskan masalah ATP yang kita diskusikan per Mapel kemarin pada hari Minggu dengan Ibu Pengawas KT Irma Tati. Maka untuk saat ini 1 jam itu kami yang akan memimpin untuk diskusi ini, dan nanti kita akan minta presentasi dari mata pelajaran tentang penyusunan ATP yang telah dilakukan secara kelompok. Baik Bapak Ibu, silakanlah bekerja dulu. Namun sambil bekerja kami sampaikan juga, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi, dari informasi-informasi dari sekolah. Yang pertama kami sampaikan bahwa pada hari ini terakhir kita sudah merancang dengan kelompok, yaitu CP untuk seluruh tingkatan, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian kita susun alur tujuan pembelajaran ataupun ATP-nya, yang terutama itu bagi kelas 7 dan kelas 8. Maka nanti otomatis kawan-kawan dari kelas 7 kelas 8 sudah punya ATP yang kita susun secara bersama khusus untuk sekolah kita. Memang untuk kurikulum Merdeka itu ada suatu kebebasan bagi guru, sehingga terjadi nanti suatu sekolah tidak sama. Tapi dalam satu sekolah, antar sekolah ya, maksud kami tadi antar sekolah tidak sama, maka 4 sampai 3 itu akan berbeda susunan ATP-nya gitu. Sesuai dengan keadaan murid, keadaan kesediaan tenaga pengajar lainnya, itu akan berbeda nanti. Namun dalam satu sekolah kita adalah sama, karena level anak kita itu adalah untuk kita ajar secara bersama, makanya kita buat itu secara bersama. Begitupun kolomnya kita buat secara bersama. Cuma kolom yang antar sekolah itu akan berbeda nanti. Yang penting kita paham dan mengerti ketika nanti ada yang bertanya, pengawas kah atau siapakah, atau mungkin yang tentu nanti akan datang pembinaan kepada kita sebagai seorang penggerak, terutama dari PGP dari provinsi, itu juga mungkin ada juga dari BBPMP nanti. Kita mengerti dengan apa yang kita buat itu, sehingga ketika Bapak atau Ibu kita bertanya nanti bisa kita jelaskan gitu. Kalau itu bisa kita apakan, itu mereka minta sebenarnya, karena tidak ada aturan baku formatnya seperti ini, tidak ada. Itu kesepakatan kita di sekolah, model apa yang kita apakan, kita pakai supaya sama pula persepsi kita. Itu Bapak dan Ibu. Jadi terkait dengan perangkat, kami minta nanti semua mapel mulai minggu terakhir Juli itu semua seharusnya mapel sudah terkumpul ketika tahun ajaran dimulai. Sudah ada, surat-surat sudah ditandatangani. Tapi karena kita punya program ini, kami tahu itu akan ada IHT, maka kita tunggulah, kita beri tengah waktu menunggu dalam IHT. Jadi untuk itu minggu depan, minggu terakhir Juli itu perangkat-perangkat sudah dikumpulkan, dan terakhirnya memang Juli. Agustus tidak ada lagi yang perangkat karena ini sudah 1 bulan sebenarnya kita belajar. Dan kami yakin juga mungkin sudah ada yang mencoba di rumah, mulai-mulai, tinggal lagi mungkin merevisi sesuai dengan apa yang kita sepakati di IHT ini. Kemudian yang kedua, mengenai kemarin kami sampaikan tentang kembali lagi waktu kita ke BBPMP atas nama Sekolah Penggerak, itu disampaikan, kami ulang kembali, kami sampaikan betul oleh
Bapak kita di BPPMP sebagai pembina kita itu, bahwa kita sekarang betul-betul gunakan waktu yang pendek ini bagaimana mengenalkan anak dengan model AKM yang kita akan mereka hadapi nanti pada bulan September gitu. Terutama kelas 8. Jadi jangan mereka itu sebenarnya AKM itu bukan didrillkan, bukan di seperti UN ada buku UN-nya, bukan seperti itu. Tapi dengan suatu kebiasaan, karena pada AKM materi sebenarnya sama, tidak ada dikejar materi kelas 1, tidak ada seperti itu. Tapi kalau UN memang ya materi 3 tahun gitu. Nah, dicarilah apa namanya itu kisi-kisinya. Tapi kalau untuk AKM ini memang yang diminta bagaimana kira-kira anak itu belajar, bisakah dia membaca, berliterasi, bernumerasi, mengolah informasi. Nah itu sebenarnya. Jadi dilatih. Dianjurkanlah kita untuk di kelas, baik kami ulang juga, baik dalam kita mengajar, dalam memberikan pertanyaan, berikanlah apanya terlebih dahulu. Apa namanya tadi itu pemancing di atas, stimulus. Berikan stimulus dulu. Jangan langsung kalau ada kenapa, cari apanya, minta alasan argumen mereka. Boleh kita tanyakan di mana umpamanya apa kira-kiranya penyebabnya gempa yang tadi kemarin. Itu anak berpikir. Kemudian kalau ada satu pertanyaan yang sifatnya textbook, kita tanyakan, dan apa alasan Anda? Apa alasan kamu? Kita lanjut pada anak itu. Jadi tidak putus sampai di sana saja. Dengan demikian, anak terbiasa menganalisa. Tidak lagi hanya pertanyaan, kalau coba bahasa Inggris namanya scanning itu. Tidak lagi pertanyaan scanning ada pada buku. Tapi ini skimming artinya anak itu mengolah informasi. Kalau seperti apa ini, seperti kita di kuliah, ini kita seolah-olah anak itu kita ajak selalu untuk ujian ujian bebas buka buku itu, open book. Kita aja mereka, karena informasi langsung tidak ada, tapi coba diapakan, dianalisa gitu. Itu sekarang yang dituntut anak-anak kita untuk bisa berpikir seperti itu. Dan alhasil nanti ketika dia menerima berita, dia bisa mengolah. Ketika dia bisa menerima suatu WA ataupun mungkin di informasi di internet, dia tidak langsung terprovokasi dengan suatu informasi gitu. Tidak langsung seperti itu. Jadi itu yang sekarang diajak anak itu. Apalagi ujian. Jadi apakah itu namanya penilaian harian, apalagi untuk ujian semester tolong kita robah ujian kita itu semuanya harus memakai stimulus. Jadi anak diajak untuk bisa berliterasi, memahami suatu berita. Jadi tidak perlu ngejar target sekian soal buat, tidak perlu gitu. Tapi soal itu adalah soal yang hot, artinya yang membutuh analisa tingkat tinggi sehingga anak kita terbiasa untuk menganalisa. Jadi makanya kami kemarin mengapakan nanti waktu Bu Sri melanjutkan dengan modul ajar, mohon maaf nanti Bu Sri Bapak juga akan keliling juga melihat dari HP masing-masing sampai di mana PMM yang mengenai asesmen itu diapakan. Ambillah yang AKM-nya itu dulu. Dia kan ada di sana asesmen siswa, ada yang AKM. Ambil AKM guna membentuk kelasnya. Karena di sana walaupun di sana cuma 2, literasi numerasi. Setidaknya di sana kita jujur saja, kita belajar, anak pun belajar. Karena bagi kita itu memang hal yang bagus juga gitu. Belajar pula melihat soal literasi numerasi itu bagaimana gayanya, sehingga nanti bisa kita biasakan di dalam pembelajaran. Lihat, siapkan ke anak. Kemudian nanti kalau yang asesmen juga demikian, asesmen siswa senada. Tolong sudah ada kelasnya, sudah ada nanti anak yang di-invite atau yang diundang ke sana. Kemudian lagi kami yang dikatakan oleh pengawas dulu bahwa rata-rata di Kota Payakumbuh sudah AKM tetapi masih berbau kurikulum 2013. Itu maksudnya.
kita masih pertanyaan kita, soal kita, ujian kita masih textbook. Artinya jawaban ada pada buku secara langsung. Nah, itu yang jadi apa? Artinya kalau dalam apa lain saya cenderung pada bahasa Inggris itu scanning. Scanning itu baca cepat, apa artinya jawab langsung. Tapi kuncinya ngapal gitu. Apalah yang apa lain itu istilahnya gitu. Nah, jadi sekarang itu yang kita ansur-ansur untuk merubah sehingga anak itu terbiasa. Sebenarnya Bapak dan Ibu, soal UN dahulu, EPTA memang seperti itu sebenarnya. Tapi tidak ada penekanan bagi pengajar instruktur kita untuk seperti itu jelasnya. Sekarang sudah jelaskan seperti itu gitu. Dulu anak kita kan tekor dengan UN kan itu. Kalau materi itu kan sama sebenarnya, tapi gaya memberikan soal itu yang membutuhkan tingkat analisa. Dulu kan ada C1 sampai C7. C6 kan? C6 nggak ada C7 ya? Nggak ada C7, C6. Kan itu dulu gitu. Kemudian tuh yang kedua, jadi tolong asesmen, niatkan juga kita belajar di sana sehingga tidak asal buka. Tidak asal buat kelas gitu. Kita lihat juga di sana kita jujur saja yang namanya dalam kurikulum Merdeka itulah pembelajaran sepanjang hayat. Maka sering orang mengatakan istilah di sana sebelum belajar jangan mengajar. Nah, gitu. Kita juga terputus juga belajar. Jangan hanya yang kita dapat itu sampai kuliah dulu saja sudah ketinggalan gitu karena informasi sekarang beredar di mana-mana. Kita bisa terkecoh oleh informasi itu gitu. Nah, jadi kalau kita tidak update juga tentang materi kita yang bersangkut dengan materi kita, nah ketinggalan juga kita jadinya gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini langsung mengenai kegiatan literasi mingguan. Literasi setiap pagi Rabu ya, setiap pagi Rabu Bu yang Indonesia kita kan literasi. Diberikan literasi, diberikan suatu bacaan atau gambar anak bisa untuk menanggapi kan begitu. Guna periksa lagi nanti. Sekarang kalau kita lihat pada PMM itu, coba kita mengarah ke sana lagi. Dasar kan sudah kemarin, malah sudah 1 tahun 2 tahun kita seperti itu. Nah, pada PMM itu pada bagian literasi itu akan dilihat bagaimana pengembangan literasi itu. Nah, bagaimana pengembangan numerasi caranya kepada siswa. Bagaimana? Jadi tidak hanya menanggapi gambar dan lain juga ada. Maka untuk itu supaya ini lebih terarah, kita akan bentuk tim literasi dan numerasi itu. Pada tim itu memang tim utamanya guru bahasa Indonesia dan matematika, karena literasi dan numerasi. Kemudian tim itu nanti berkolaborasi membuat materi itu, mencari materi yang akan diberikan para siswa. Berkolaborasi lah, bergabunglah bersama. Nanti akan disesuaikan oleh sekolah tim literasi dan numerasi tersebut. Kemudian sebagai pelaksana dan penilai itu adalah guru mapel yang mengajar jam pertama di hari itu, makanya hari Rabu, di hari Rabu gitu. Nah, jadi kalau jujur saja, kalau itu dinilai oleh guru bahasa Indonesia anak kita 900 lebih, tidak terkejarkan, semangat tidak ngajar lain lagi gitu. Itu wajar saja. Nah, nanti rubriknya akan dibuat oleh tim tadi. Jadi guru yang mengajar pertama cuma lihat sudah dibekali dengan rubrik, dibekali dengan materinya. Jadi sedikit waktu dimintakan untuk dapat menganalisa apa yang dibuat oleh siswa. Nah, itu nanti mulai karena ajar ini kita sistem literasi kita tingkatkan seperti itu, kita ikuti literasi yang ada pada PMM. Jadi murid kita nanti sekolah kita tidak ketinggalan. Orang kalau cerita literasi, kita update juga literasi kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan secara bersama, tapi juga ada acuan kita untuk itu. Nah, ini untuk kegiatan ketiga literasi mingguan itu. Kemudian yang terakhir, untuk plusnya sekolah kita, kami ingin mengajak kita bersama. Nanti pun akan kita apakan, walaupun ini belum, maaf saja kawan-kawan dari bahasa Inggris belum kami informasikan,
ini kami bicarakan dulu, kita biasakan di sekolah kita penggunaan bahasa Inggris sebagai second language, bahasa kedua. Jadi tidak hari tertentu, kapan saja. Kalau jadi bahasa kedua, Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua, kami masih ingat itu arahan dari dosen kami itu memang seniornya bahasa Inggris untuk UNP, tapi beliau sudah meninggal, Pak Zainil, Prof. Dr. Zainil, itu untuk bahasa Inggris, untuk IKIP dia yang boleh dikatakan yang paling seniornya gitu. Dan beliau pun diakui ke doktorannya tidak pernah melenceng, linear terus. S1 bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris, S3 bahasa Inggris. Kemudian doktornya juga penilaian di dalam bahasa Inggris. Profnya gitu. Profesornya. S2, S3 itu di Amerika. Dan beliau menyampaikan agar kita ini kan sudah anak itu berbahasa Inggris mulai dari SMP, SMA, tiba di perguruan tinggi pun tidak ada bisa berbahasa Inggris. Sebenarnya yang salah katanya bukan guru, yang salah itu dosen katanya. Karena ya maaf saja disebutnya seorang guru yang membuat buku yang salah kaprah, seorang dosen senior. Itu dulu ini kan bukan mengunjingkan, tidak ya. Itu dulu yang membuat seperti itu katanya. Buatlah satu percakapan. How are you? I'm fine. Where are you? I go to school. Itu tidak ada di Amerika katanya. Jangan ke Amerika, di kita saja nggak ada. Pernahkah kita mendengar, kemanakah kamu? Saya pergi ke pasar. Kan tidak ada. Bahasa Minang pun tidak ada. Pai kama kini ya udah. Ambo kini pai ke pasar. Tidak ditemukan sehari-hari gitu. Jadi kalau ingin berkomunikasi, yang penting itu meaningful. Tahu satu sama lain, tidak usah bertata bahasa, kata beliau. Itu ini dalam tanda petik konsep adalah untuk speaking, untuk berkomunikasi larian. Tapi kalau untuk menulis nanti apa? Itu kan bisa kita pahami. Ketika kita mengajar bahasa kepada anak bayi, bahasa yang pertama dikenal bahasa ibunya kan tidak pernah dalam suatu tata bahasa. Sekarang kita makan, coba bilang kita makan, tidak ada, Pak ibu-ibu tidak bisa. Paling mamam malah diikuti bahasa sememana lidahnya bisa. Kalau bisa ngicang kan, kan gitu. Bagaimana dia bisa berkomunikasi gitu. Jadi beliau menyampaikan Bapak itu kalau Anda, itu tidak, saudara ingin bisa berkomunikasi, muridnya jangan pikirkan tata bahasanya, pikirkan kosakata, namanya diperbanyak. Nggak, apa yang mau dibicarakan katanya. Bahasa pendek saja, katanya, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Paling-paling kita bertanya pada teman dalam bahasa Minang, kama, kadai, kama, godok, paling itu katanya. Jadi tidak ada katakan ambo baik kakadai membeli godok. Tidak ada. Belum pernah saya temui lagi orang Minang bicara seperti itu. Itu yang menyulitkan anak katanya berbahasa Inggris. Dan itu bukan kesalahan guru gitu. Itu kesalahan dosen sendiri yang memproduk tata bahasa seperti itu. Dia dibilangnya itu. Tapi kalau saya bilang pula dosen memproduk itu bunyi tidak gitu. Tapi itu model apanya. Jadi nanti kita malah tidak salahlah di Malaysia bahasa itu dicampur Melayu dan Inggris. Dicampurnya saja. Iya. Kalau kita di Malaysia mungkin yang sudah juga di Malaysia kan sudah pergi jalan kan. Malah kalau di Malaysia itu enaknya didengar daripada dibaca. Karena kalau dibaca dia salah tulisan, itu pula lencengnya. Iya, bus itu kan bus bahasa Inggris. Dia memang tulis bus. Di Malaysia itu. Pusing kita kalau kita lihat itu. Alati gitu. Jadi tapi kita tidak akan menulis seperti itu pula. Nanti salah kaprah anak gitu. Ini kita contohkan, setidaknya gunakanlah kosakata bahasa Inggris itu di dalam percakapan sekalipun kita sedang berbahasa Minang. Itu cepat nanti berbahasa Inggris. Karena kuncinya kosakata. Legalitas saya ikan kan.
Ya, boleh. Memang di dalam yang nyeleneh itu kita bisa. Nah, kenapa demikian? Contoh saja. Nih maaf ya Bu Lilis. Bu Lilis ya. Ya. Anak kami dengan Bu Lilis ini di SMP 8 itu mungkin belum masuk. Ada anak itu yang dari Pangkaling hebat gitar, hebat nyanyi, sekolah saja dia tahu. Ada ceritanya, saya dapat ceritanya dengan istri Pak Isra sendiri, Bu Irma itu kan bahasa matematik. Lalu anak itu dibuatnya di meja, jangan berisik lagi tidur. Itu kayak nah itu apa? Tidak tahu bahasa satu pun. Tapi kalau nyanyi bahasa Inggris ini ditanya arti dia nggak tahu. Jadi kan nampaknya motivasi, keinginan gitu. Nah bagus dia kalau anak itu suruh nyanyi kan, anak kita saya coba dia suruh nyanyi Inggris pasti bagus. Tapi tolong dia speaking dia bisa gitu. Kenapa dia bisa membunyikan itu? Karena motivasinya untuk itu. Itu yang lebih banyak. Kemudian dia tidak takut salah, karena ada yang didengarnya. Gitu. Jadi kita mufakati secara bersama. Kita jadikan bahasa Inggris itu sebagai kita coba-coba gitu kan, walaupun tidak banyak kesalahan. Jangan buatkan yang resmi-resmi seperti biasa. Kalau dulu ada zona English area. Enggak, English area ada. Nah, jadi kadang-kadang takut masuk zona itu. Nah, kemudian ada English Day, cuma di hari itu saja. Nanti ya tolong nih yang kawan-kawan dari OSIS, kita minta juga mungkin 2-3 kali muhadarah, 1 kali English Day hari Jumat itu. Aku nggak bisa 50-50, itu 3 ada 1/3 bagian saja lah. Nah, jadi pada pelaksanaan English Day itu anak seperti dulu memberikan protokolnya, MC-nya itu dalam bahasa Inggris, materi-materi dalam bahasa Inggris, kalau ada nyanyi dalam bahasa Inggris gitu. Dan ini kita biasakan dengan anak. Nanti setelah kita agak bisa sudah ada jadi masyarakat, kita cobakan nanti bilingual sekolah kita untuk berapa kelas? Mungkin kelas ya? E-rapor apa lagi? Nah, itu semuanya pada proses dan pembelajaran. Yang pada manajemen apa? Nah, untuk manajemen, sekolah juga menerapkan digitalisasi Dapodik. Nah, data pokok. Yang Dapodik itu, tolong masing-masing kita betul-betul dapat mencek Dapodiknya. Jangan serahkan kepada operator. Kalau operator ini yang diserahkan, kadang-kadang perubahan pada data kita dia tidak tahu. Alhasil manapun operatornya, kita pun mungkin jadi seorang operator, daripada menunggu dia upload saja lagi gitu. Sehingga tidak ada pembaruan data, mungkin ada perubahan-perubahan. Kita mungkin sudah ada persoalan seperti misalnya selesai satu penelitian atau barangkali data kita salah, tidak sesuai NUPTK kita, mungkin tinggal satu nomor atau yang lainnya. Jadi tolong yang mengupdate data Dapodik itu khusus yang untuk yang menyangkut dengan masing-masing kita, tolong kita yang membuka. Kalau tidak tahu cara buka, lapor kepada operator itu dia akan bimbing gitu. Dapodik, apalagi kira-kira platform digitalisasi sekolah? Nah, pinjer boleh. Pinjer. Yang lokasi ya. Kinerja. Apa lagi? Diaturnya radiusnya kan? Apa kira-kira? Sebanyak. Yang semua itu membantu kelancaran pekerjaan gitu. PPDB online. Apa lagi?
kemudian sekarang kalau PMM itu ya pemerintah mengeluarkan kita kan. Nah, ya boleh PMM. Ya. Apa lagi? Di sana yang pokok-pokok dikatakan yang tiga platform digitalisasi sekolah, terutama untuk sekolah penggerak, tapi juga untuk sekolah sebenarnya semua sama. Ada itu mengenai kalau tadi kalau kita sekarang untuk manajemennya berbelanja, sekarang kita tidak bisa belanja langsung. Berbelanja dengan Siplah. Nah itu. Siplah itu adalah merupakan pasarnya, pasar elektronik. Ya kita diatur itu. Jadi apapun yang dibelanja yang diapakan oleh sekolah tanpa membuat laporan pun sebenarnya orang tahu gitu. Nah, dia bisa, jadi begitu lingkapannya. Jadi semua pembelanjaan harus melalui Siplah. Maka di sanalah kadang-kadang sekolah juga ada suatu kesulitan untuk mensiplahkan benda barang-barang yang sifatnya dadakan dan itu tidak ada di dalam Siplah. Nah, tidak ada. Itu kadang-kadang jadi contoh saja ketika kita kemarin mengikuti festival Batuang. Nah, itu untuk lomba-lomba yang kalau sepanjang bisa dilakukan dengan BOS, kita baru melalui BOS. Transportasi anak, konsumsi anak, kemudian lagi membeli peralatan cat yang sebuah pabrikan lah gitu. Kemudian untuk make up-nya, sewa baju, itu bisa. Tapi terkendala ketika membeli sebuah niru. Baru nyiplahnya niru gitu kan. Itu. Jadi di sanalah satu kesulitan juga bagi sekolah sebenarnya. Tidak semua barang itu bisa disiplahkan. Namun kita sudah belanjakan, yang penting non tunai. Tidak boleh bayar tunai. Terjadi lagi masalah. Kita beli niru cie. Minta lo rekening orang kan? Apa ya apa? Di sana kadang-kadang terjadi juga kendala bagi sekolah. Jadi kadang-kadang itu yang menyusahkan kita. Nah, semua ya terpaksa dicari dana untuk sosial OSIS, itulah lagi kita berikan untuk itu. Nah, jadi itulah Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama di antara mengenai platform digitalisasi sekolah Siplah. Kemudian lagi Arkas. Ya. Dan RKS sekolah perencanaan pembelanjaan biaya sekolah itu buat dengan Arkas. Kadang di sana bendahara kesulitannya. Kadang barang kita beli itu tidak ada nomor mata anggarannya gitu. Itu yang harus kita pahami. Memang kalau dahulu itu memang manual dan ada suatu kebebasan bagi sekolah, artinya bukan kebebasan tak terbatas. Tapi sepanjang itu kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa itu bisa. Nah itu kayak juga kami rasakan ketika pertama di sekolah sekitar tahun 2009, 2010. Nah dia seperti itu. Asal itu untuk kebutuhan sekolah. Kemudian namun kelemahannya laporan itu lambat. Kemudian tentu di sana bagian kementerian tidak bisa mengontrol keuangan sekolah. Maka dimukalah sekarang bagaimanapun juga itulah salah satu perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mau tahu, kita akan ketinggalan gitu. Dan masa akan lewat. Kemudian lagi yang ketiga, segala permasalahan untuk dana BOS itu bisa ditanya ke kementerian. Nama aplikasinya Tanya BOS. Tanya BOS itu ada di sana pendaftaran bagi sekolah. Ini memang tidak dengan kawan-kawan guru-guru. Ini memang gawainya bendahara untuk bertanya apakah dia bisa tidak
dan jawaban yang ada pada tanya bos itu resmi dan diakui inspektorat. Karena kita kalau sedang diperiksa inspektorat, diperiksa oleh BPK, ketika kita tidak sesuai dengan jalurnya, tapi ada alasan yang memang tepat. Iya Bapak ataupun pihak itu akan meminta bukti. Nah ini alasan kenapa? Mana buktinya? Mulai kita bilang, ya menurut setelah ditanyakan melalui ini bisa Pak dengan dana bos. Di juknis tidak. Di mana Anda tahu? Ini dari tanya bos. Mana? Kita berikan itu. Tapi karena Pak Sianung itu tidak bisa. Oh kata Pak Kadis bisa Pak, itu tidak berlaku. Pun Kadis yang kita baca. Kalau iya pun iya dia akan tanya mana surat Kadis. Nah dia akan tanya bukti apa nah. Jadi yang tanya bos itu memang autentik diakui. Jawaban kadang-kadang kita kalau mencari pada tanya bos itu ya seperti chatting di WA biasa. Kita bisa lihat ke sebelumnya. Apakah permasalahan kita sudah ditanyakan oleh teman? Itu bisa kita gunakan. Mungkin kita sekarang bermasalah, tapi mungkin orang Sulawesi sudah tanya. Nah, pertanyaan sama itu bisa jawaban itu kita pakai gitu. Nah, jadi itu pula keuntungan dulu kita tidak tahu, jujur saja. Ini baru tahunya tuh pelatihan ini ada tanya bos itu gitu. Atau belum tidak sampai, sehingga apapun terjadi, saya nelpon ke dinas. Karena dinas terbentur juga. Nelpon pula juga ke Kementerian padahal di sana ada. Ini salah satu keuntungan materi-materi yang ada pada IHT ini. Sekalipun itu tidak ada materi itu yang tidak bersentuhan langsung dengan guru, seperti ini tidak bersentuhan seperti ARKAS. Cuma setidaknya kami mengatakan prinsip-prinsipnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi nanti dapat dimengerti hendaknya ketika ditanya belum bisa lagi dianggarkan, belum bisa dibelanjakan karena sistem memang tidak ada gitu. Atau agar bisa kita pahami juga. Nah, apalagi ini kalau kawan-kawan yang sudah lama jadi guru, dia memang sudah mengikuti perbelanjaan sekolah itu dari awal-awal. Memang dulu itu bisa-bisa, mungkin seperti Bu Ian lah gitu. Yang kalau sebelum 2010 ke bawah itu masih ada suatu manual yang bisa kita apakan dan artinya bisa kita berbuat sepanjang koridor untuk pendidikan. Ini bukan bebas tak terbatas, bukan demikian. Tapi tidak seperti sekarang. Nah itu. Nah, jadi umpamanya kalau untuk konsumsi, kalau konsumsi dulu asal itu memang ada daftar hadirnya, kemudian ada kegiatannya, gitu. Kemudian lagi ada foto kegiatan yang memang betul real. Tidak ditanya di mana mau dibeli. Itu yang penting ada konsumsi, boleh tanpa merek warung. Bisa saja biaya konsumsi sekian bungkus kita butuh. Butuh 50 berapa satu bungkus? Satu taruh 15.000 atau 10.000 waktu itu. Dapat uang 500.000. Uang 500.000 bisa kita uangkan masak basamur di situ. Bisa seperti itu dulu. Ya. Bisa begitu. Makanya pada kawan-kawan yang senior, mohon maaf juga, kan bisa tak itu tuh kini tidak bisa lah gitu. Enggak. Kalau yang bekas bandara dia tahu gitu. Tahu gitu. Tapi ada sekarang-kadang itu selentingan. Kalau tidak bisa, padahal dulu bisa. Ya. Kalau dulu kita untuk minum itu ada minum apa dulu gitu kan. Nah, sekarang tidak ada lagi kan. Kok tidak ada dicatatkan seperti itu gitu. Nah, kalau dulu ada istilahnya uang lembur. Nah, ada uang lembur dulu. Umpamanya ada uang kepanitiaan. Setiap kegiatan dulu ada penitiannya, ada uang operasionalnya. Kepala ketua berapa? Ujian saja kita penitia itu ada uang lelahnya. Nah, sekarang tidak dibenarkan lagi. Nah, itu. Namun di satu sisi kita kan juga diberikan tunjangan yang cukup, alhamdulillah cuma ada seperti sertifikasi, dulu pun tidak ada. Dia ada apanya. Nah, jadi untuk pemahaman ARKAS itu yang kami. Tapi kalau untuk materi kemarin karena pengikutnya kepala sekolah, pengawasan wakil, itu memang bagaimana membuat ARKAS diajarkannya. Gimana? Itu tidak mungkin itu di sini gitu. Jadi kami ambil sini inti-inti sarinya apa? Bagi guru bagaimana
pengertian untuk arkas, bagaimana pengertian untuk siplah gitu. Nah, jadi skala barang yang kita beli memang yang sedapat mungkin disiplahkan. Nah. Iya. Nah, jadi itu untuk masalah ini. Kemudian ini materinya 3 jam, 3 JP. Besok masih ada 2. Kita akan tetap dalam koridor digitalisasi sekolah. Nanti kita akan yang langsung bersinggungan kita, apalagi kita sekarang sudah 6 kelas digital. Sementara guru yang dilatih digital secara murni itu cuma 10 orang dulu, karena 1 per mapel. PAI, Ayu, PKN siapa dulu? Risma. Kemudian bahasa Indonesia? Del. Bahasa Inggris. Kemudian lagi matematik? Bu Dewi Puri. Kemudian lagi IPA? Dinda. Kemudian lagi untuk IPS? Unju Mati. Itu. Itu dulu gitu. Jadi untuk itu, ya sudah artinya memang apalagi ada dengan rotasi, mutasi guru-guru ke sekolah, ada yang belum kenal, barangkali yang sebenarnya bagaimana untuk pembelajaran digital. Ya, jadi untuk BEL, kira-kira apa kebutuhan kita? Iya, bisa diapakan? Baik. Jadi besok akan 2 materi itu next meeting. Not tomorrow morning. Next meeting. Pada pertemuan berikut gitu. On Friday. Friday afternoon. Kemudian untuk itu besok kita apalagi kita sudah menjadi acuan, kawan-kawan sudah berdatang ke sini kemarin SMP 5, SMP 7. Untuk SMP 5 oke lah, Iyal bisa ke sana nanti. Imbas kan sana. Baik. Baik. Jadi besok ini tanggung jawab dari wakil kurikulum. Jadi wakil kurikulum besok Bu Sri kita minta, kami sudah sampaikan, tolong Bu Sri ajarkan kembali dari awal, sekalipun teman sudah mengerti. Sekalipun teman-teman sudah ngerti. Yang belum itu akan apa gitu. Itu. Jadi yang sudah mengerti masalah apa, mungkin lebih bisa sebagai mentor sebaya untuk teman-teman nanti gitu. Sampaikan. Bagi yang sudah, jadi akan ada, karena mengatamalui saja oleh itu sebenarnya gitu. Karena dasar sudah ada. Namun demikian perlu didudukkan secara jelas. Ya, itu perlu didudukkan. Jadi untuk itu makanya tadi gimana? Kalau kita teringat pula itu siapa yang dari SMA 4, siapa? Robi. Rupanya kalau untuk yang panjang kelas digital, tapi kalau ada pelajaran tentu dia punya, gitu kan? Setelah kita tanya para kawan kemarin penataran, itu menjurus hanya pada game. Sebenarnya itu hanya cuma sebagian. Jadi yang penting sebagaimana teman-teman yang datang ke sini untuk belajar untuk bertanya, untuk berbagi kita dengan mereka, kita bisa katakan kita terbaik tidak. Untuk berbagi dengan mereka, malah dibimbing bagaimana membuat kelas itu. Diajar di sana kan sering itu dimasukkan ke apa dulu, ke ruangan pertemuan gitu kan. Kecuali 7 kemarin karena dia terdesak, tapi pas sampai 5 sampai total ya seperti itu ya dia. Apa kan pas kita udah 6. Iya. Kalau kan stok di dindingnya itu berbanyak. Iya.
Nanti kita sudah memesan apa itu? Ini. Oh, nggak ada pula lokal ini. Ayo untuk lokal ini gunanya. Karena dia nggak ada. Akses point untuk 2 kelas. Ya, yang jelas tadi pesan kelas ini 1, kelas itu sebelah. Tamah itu nggak perlu ditunggu yang dapat itu bisa dia aja. Sambil nanti itu sudah saya sampaikan untuk sambil di labor juga. Jadi besok 2 jam kita tuntaskan itu bagi yang sudah biasa penyegaran saja. Nah, jadi mohon kita untuk sama-sama mendukung, ajarkanlah kawan-kawan kita di samping yang belum memahami. Nah, itu saling mendukung kita. Itu untuk besok atau pertemuan ke-8. Kita kan sekarang pertemuan ke-7. Kemudian kami sampaikan, kita tidak walaupun di daftar ada daring penutup, kita tetap luring. Daring itu kalau tidaklah terpaksa, itu sebenarnya sedikit yang meninggal di kepala. Apalagi daring kalau di rumah kan, dan baju sini elok ketewana bola lah campion bola gitu. Itu saja. Iya. Jadi memang satu keseriusan kita. Dulu kenapa pembukaan memang didaringkan? Karena waktu kita itu terbatas. Sekolah saja tanggal 10, lah habis 10 hari bulan Juli. Sementara kita harus selesai sebelum 30 Juli. Maka waktu itu karena teman-teman berlibur, nggak mungkin dihadirkan, maka pembukaan kita daring. Ya. Nanti dalam penutupan itu akan ditutup langsung oleh Kadis. Karena beliau menginginkan betul tatap muka. Kalau tidak daring saudara itu ada, tidak apa. Kita hadirkan di sana, nanti kita hadirkan beliau gitu. Jadi itu untuk kegiatan kita. Tinggal lagi 2 kali pertemuan, Jumat, Sabtu. Sabtu insya Allah kita penutupan. Sebelum ada 1 sesi lagi dari BK yang akan disampaikan pada Sabtu itu. Baik, untuk masalah digital, digitalisasi sekolah, kita mengharapkan nanti sekarang sudah 6 kelas. Minimal target kita itu 9 kelas, supaya tidak terjadi masalah. 3 kelas 7, 3 kelas 8, 3 kelas 9 gitu. Berarti sudah 1/3 dari kelas kita yang 27 atau 28 itu sudah digital. Itu harapan kita. Ya namun tentu nanti kalau dapat ya jadi sekolah digital gitu. Itu kita bertahap. Memang itu yang sudah ini akan sudah dipesan akses point 2 buah. Sana untuk di sana, kemudian loker sudah dipesan juga. Karena itu yang persiapan yang mutlak. Kalau tidak punya loker, dia nanti susah dia menyimpan peralatannya gitu. Kemudian ini maaf saja kepada walas digital kelas 8 juga kelas 9. Sekarang kita memang memprioritaskan dipinjam pada kelas 7. Memang itu prioritas dulu. Karena setidaknya kelas 8 bisa minjam 1 tahun. Kan sudah bisa lah mereka lagi untuk maba gitu. Jadi memang prioritas utama dulu kelas 7. Kalau kelas 7 sudah berlebih, baru kita berikan pada 8 dan 9 yang kalau memang tidak berusaha lagi untuk membeli. Ya. Kalau perjanjian awal dia masuk kemarin hanya 6 bulan, perjanjiannya yang sebelah pakai materai, tapi kenyataannya kelas 9 sekarang anak itu belum punya dengan berbagai macam alasan gitu. Jadi Chromebook atau laptop yang pinjam itu sekarang masih ada yang kelas 9 yang masih pinjam. Itu sudah sampai kepada Bu Mai. Tolong di stop semua peminjaman. Ini ya, tolong peminjaman itu cuma berlakunya 1 tahun.
Untuk tahun berikut dia pinjam lagi boleh kalau barang surat, tapi diperbarui suratnya. Dicek dulu setahun itu ketika dia kembalikan Chromebooknya. Ini kenyataannya anak kita walaupun bagaimana ya, memang sekarang itu mungkin masanya rasa tanggung jawab, rasa kata orang gitu yang kurang. Pernah kedapatan Chromebook tinggal 3 buah di kelas. Nah, itu kalau anak pulang itu ada yang pencas dapat gitu. Jadi salah karena mungkin dipinjam barangkali, enteng saja dia, nggak merasa memiliki dia gitu. Apa? Itu sebenarnya kalau sudah 1 tahun tidak alasan lagi. Awal-awal kan sudah, kalau betul-betul dia memprioritaskan tuh anaknya, kami rasa itu tidak ada dalam 1 tahun untuk kita berikan tenggang waktu kan cukup lama itu. Nah, itu. Ya setidaknya begini Bu Oja, ya kita usahakan mereka dengan persuasif kita. Namun walaupun demikian kita tetap dengan ketegasan sekolah, laptop ditarik dulu. Utamakan dulu kelas 7. Ya kalau nanti tidak memungkinkan dipinjam ke dia, kita terpaksa oper dia ke kelas reguler. Mau lagi gitu. Tapi sepanjang ada laptopnya, sekalipun dia mau jadi setahun, ya apa salahnya kita pinjamkan, tidak masalah kita. Kita kan berpijak pada kemampuan cuma. Ini laptop ada, dia kelas 9 tidak juga mau membeli, tidak bisa pinjam. Bukan demikian maksud kami. Kita penuhi dulu kebutuhan kelas 7. Sudah kelas 7 penuhi kelas 8 gitu. Nah ini tentu kita skala prioritas. Kalau masih bersisa baru kelas 9, karena mereka sudah 3 tahun. Berarti sudah 2 tahun mereka kita pinjamkan. Kan ada waktu tenggang rasanya gitu kalau kita pergi ke sana. Sudah 2 tahun. Kalau memang tidak memungkinkan lagi, nanti dia punya laptop atau Chromebook terpaksa dia moving kelas. Ya panggil orang tuanya, dia pindah ke kelas itu. Apa? Meminjam barang sekolah, termasuk saya ini tetap perbarui setiap tahun. Iya diperbarui. Kembalikan jelas dulu gitu. Itu tertibnya aset. Kita tidak bisa melanggar itu karena surat pinjam itu berlaku bagi aset setahun. Kalau kita berikan surat pinjam 2 tahun, dia tanya itu banyak tanyanya. Ini kenapa tidak diberi? Apa? Banyak tanya aset gitu. Intinya kita memperbaiki itu dulu sana sebagai laporan kita gitu. Cuma iya, artinya kita administrasi kita tertibkan intinya. Ya. Ada coba nanti ada. Yang sabari itu udah baik kok nah yang mana 1 lamu. 1 lamu tadi apa? Baik Bapak dan Ibu, itu sekedar atas ketika mengenai apa ya. Jadi untuk pertemuan berikut Bu Sri siap. Anggap saja kita dari nol gitu. Seolah dia itu baru menerangkan. Supaya nanti jalan itu mulus. Pokoknya gitu. Dia yang sudah paham angguk-angguk saja. Kemudian ketika diskusi bantu kawan itu aja. Jadi tutor sebaya gitu. Supaya jangan melompat-lompat. Umpamanya step ini umumnya mengerti, tapi ada satu guru tak mengerti, kan wajib keterangan kembali gitu. Itu maka tolong Bu Sri nanti dari awal Bu Sri ya, sampai kepada pengayaannya, open sektor itu. Berikutnya karena ada permintaan waktu dari Bu Regi tadi. Iya.
Kalau ada waktu kan itu, kan bahasa saja yang berbeda. Silakan diberikan waktu. Udah. Inti materi ini pada Putri. Kalau kami kasih lah pemahaman gitu, pemahaman laju jalur belanja yang penting ditekankan. Tapi kalau bagaimana membuat seplan perlu gitu. Apa? Pindah-pindah boleh, sepanjang ceplaklah pindahnya. Umumnya kita beli tahun ini dengan toko ini, besok pindah toko boleh, nggak masalah. Tidak terikat dengan satu. Dia yang benar. Terima kasih kepada Bapak. Ini sebenarnya tadi permintaan karena ngantuk Pak, makanya dikasih permainan gitu ya. Mungkin ini ngantuk lah, pulang malah Bu. Permainannya berkaitan dengan materi kita dari awal sampai sekarang. Nah, jadi sejauh mana kita memahami materi yang kita pelajari. Permainannya kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Cuman kelompok sudah dihitung tadi 10-10 berarti. Bagi yang lebih di sini berarti gabung kepada kelompoknya Bapak Ismardi dengan Pak Armis. Silakan. Pak Armis, berapa anggotanya Pak Armis? 10. 7, berarti tambah yang ada di yang belakang, pindah ke sini. 1, 2, 3, 4, tambah satu lagi ke situ. Siapa namanya? Belakang ya. Berarti ibu Bet bisa ke sini, ibu bisa ke sini. Oke. Silakan Bapak Ibu sebelum pulang untuk menghilangkan capek karena duduk, silakan berdiri. Silakan berdiri dan membentuk barisan. Silakan. Berbentuk barisan. Ya, berbanjar ke belakang. Sini, silakan Ibu. Lanjut dengan Bu Nur. Ya. Silakan, Ibu di sini berarti. Bu Mai ikut. Ikut Pak. Biar semangat. Ini boleh dibuka lagi Pak? Bu Sri boleh dibuka lagi? Oh iya, Masya Allah. Silakan yang di belakang. Berbanjarnya di belakang Ibu. Silakan di belakang. Supaya kelompok ini kelihatan sebelah sini lah Pak Is. Sebelah sini lah Pak Is, biar nampak dari belakang Pak Is. Biar nampak kamera tuh pindah ke hadapnya. Boleh, nanti pindah kita. Silakan Bu Opi berbaris. Silakan, sudah. Ya. Ibu Devi sudah mulai untuk menghilangkan capek punggung. Silakan pegang punggung teman guru kita di depan. Silakan. 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 Sudah? Kalau sudah
Oke. Pena 1. Udah? Sudah berdasarkan umur? Sudah? Ada pena 1. Oke. Permainannya seperti ini. Aduh, ini pena. Ini belum punya pena nih ya. Oke, permainannya adalah ada kertas di depan Bapak Ibu. Tugasnya nanti adalah membentuk sebuah kalimat. Cuma masing-masing hanya boleh mencantumkan satu kata. Langsung Bu, katalah Bu yang mencantumkan itu, mundur ke belakang, menjadi sebuah kalimat nantinya. Dan selalu menyebut hanya satu kata. Oke, bisa? Belum mulai. Kita belum mulai, Bapak Ibu. Belum mulai. Belum mulai. Belum mulai. Belum. Nanti kalau hitungan satu kata. Ya, satu orang satu kata. Nanti pindah ke belakang. Sehingga kalimat itu nyambung. Ya, yang penting kalimatnya yang penting kata-katanya menjadi sebuah kalimat yang harus kita baca nanti. Oke, bisa dipahami? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 silakan buka. Silakan buka kertasnya. Ada kata sana. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Pak Gani, satu kata saja. Buka di sini Pak Gani. Lanjutkan Pak Gani. Nah, apa itu? Lanjut satu kata. Mundur ke belakang. Silakan. Satu orang satu kata. Uni. Sudah. Satu kata. Silakan. Ayo. Dah. Satu kata. Lanjut. Satu kata ya, jangan banyak-banyak. Silakan satu kata. Ini per satu-satu disambung sebenarnya Bapak Ibu. Menjadi kalimat nanti kan ada titik-titiknya yang bisa disambung ke sini. Oke, silakan satu kalimat. Sudah selesai semua. Menuju. Oke. Kelompok dan sudah selesai. Kelompok 1. Sudah. Silakan. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah. Jangan justru dia paham. Sudah dikasih tunjuk. Uyan mau baca? Mau bacakan? Hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang sudah ada sekolah penggerak tambahannya SMP Negeri 4 Payakumbuh melaksanakan kegiatan IHT dengan narasumber kepala sekolah dan wakil kurikulum. Itu hasil apa? Sambungan kata dari kelompok 1. Lanjut kelompok 2.
kurikulum merdeka, PNM harus diketahui seluruh warga sekolah, pulang terus lagi hati semangat. Tak perlu dijelaskan, sudah dapat nilainya itu. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 KOSP Sekolah Operasional Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Kota Payakumbuh. Terakhir kelompok 4. Silakan baca ini. Baik, kami dari kelompok 4 karena klunya sangat susah puber kedua. Kata kuncinya puber kedua. Kebetulan dibuat di sini puber kedua, tumbuhan padi tumbuh pada sawah berair dengan irigasi air. Jadi karena sudah puber kedua, sawahnya Sudah kering. Karena bukti, nah mungkin dikasih kepada kelompok 4 puber itu apa? Nanti jatuhnya bergerak kita panikan nanti. jadi diberi puber kedua. Ya gitu di puber kedua sesuai dengan umur. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi. Ini puber kedua, sawah sudah. Ya, suatu pengalaman yang menyenangkan. Aplaus buat Bu Regi. Terima kasih. Ya memang itu kalau tahu tadi pertama masuk itu pertama setelah makan tadi. Anjir. Akhirnya langsung keluar. Itu salah satu cara. Lo closing statement di kelompok ampe ya. Jadi closing statement kita kira-kira itu macam-macam kelompok. Jadi closing statement kita itu tentang apa yang telah ketahui. Kemudian segala ice breaking dikumpulkan di kelompok 4 ya. Terima kasih. Ini juga bisa kita lakukan di kelas. Apalagi kalau kita sudah mengajar siang. Itu lagi lebih menggerakkan anak untuk permainan seperti itu, menggerakkan mereka. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian partisipasi. Ya karena waktu sekarang sudah jam 15 lewat, sudah kita ya udah 5. Jadi kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bersama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Daya SPD. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Bapak Dr. Haji Yusril SPD. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ismardi SSSI. Kepada Bapak silakan. Izin Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, mari kita menundukkan kepada Allah. Semoga kita mulai dari awal sampai akhir ini dapat berdoa dan menjadi amal-amal soleh kita dan mendapat pahala sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, puji dan kami ucapkan kehadiran karena atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara penutupan in-house training program sekolah penggerak angkat ketiga. Ya Allah kami bersyukur dalam lindungan-Mu dan atas ridho-Mu kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Jadi telah terima dan menjadi ibadah di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Tahu, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, keselamatan dan dasar agar dapat mengamalkan segala ilmu yang kami terima untuk masa yang akan datang. Ya Allah kami, ampunilah segala dosa kami, dosa guru kami, dosa para pimpinan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah permohonan dan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana tarhamna lanakunanna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ismardi yang telah mendoakan semoga kegiatan kita diberkahi dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan dan menyanyikan lagu pada negeri.
Hadirin disilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Kota Payakumbuh kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Bapak Dr. Haji Dazari SPDD, yang terhormati Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Ibu Pemberia Sari SE, yang terhormati pengawas satuan SMP 4, Ibu Haja Irnati MPD, Bapak Ibu Wakil yang hormati, Bapak dan Ibu Kakak Guru, beserta dari ibu yang kami hormati. Bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan limpahan alhamdulillah pada pagi siang ini kita diberikan kesempatan insya Allah dapat mengakhiri kegiatan kita yang sudah kita laksanakan beberapa pertemuan sebelumnya. Sama-sama untuk diberikan karena Muhammad SAW, Allah Bapak Delegasi yang kami hormati, dalam hal ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa kegiatan kita untuk IHT itu sebanyak 48 JP. Kalau pertemuan normal itu biasanya 6 kali pertemuan full untuk satu hari 68 atau dari 4 kali 12 pertemuan gitu. Namun karena kita ada beberapa kita kombinasikan hari ini alhamdulillah selesai beberapa JP dengan beberapa 9 kali pertemuan. Karena ada yang lupa dan banyaknya pernah kita temukan dengan cara-cara ini. Selama kegiatan kami sampaikan bahwa materi-materi yang kita dapatkan ketika pendekatan awal bersama dengan pengawas dan dari teman-teman pelajaran itu dari wakil guru kursi, begitu juga dari BK. Hari ini telah sampaikan secara keseluruhan. Tinggal lagi bagaimana kita melaksanakan dan juga mengawasi jalannya dari materi-materi yang harus kita lakukan yang merupakan suatu rutinitas kerja kita di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan juga pada kesempatan ini kami juga terima kasih kepada kawan-kawan beberapa setiap kegiatan alhamdulillah kehadiran kita
boleh dikatakan 100%. Kecuali yang memang sakit. Hari ini ada teman sakit itu Bapak Amis, alhamdulillah dia karena memang sakit. Jadi semangat kawan-kawan baik di dalam kehadiran maupun juga di dalam penerimaan materi itu kami sangat terima kasih. Terjadinya suatu kolaborasi yang baik dalam antara teman-teman juga dengan PPSD sendiri. Jadi sekali lagi kepada kawan-kawan ucapkan terima kasih atas partisipasi kita bersama. Kemudian kami sampaikan juga beberapa kemarin ada materi yang berjudul digitalisasi sekolah. Untuk digitalisasi sekolah ini di samping materi yang berhubungan dengan masalah BOS juga ada dengan masalah pembelajaran. Maka kemarin ada beberapa sekolah yang bergabung dengan kita seperti SMP 10 dan SMP 6. Cuma SMP 8 kan jadi datang dulu. Itu. Jadi ada beberapa sekolah kemarin yang sebelumnya kakak sudah datang. Tapi kesempatan bagi kakak kemarin untuk gimana? Karena kemarin sebagai memang memulai kembali bagaimana dengan awal kelas kita. Nah, jadi kalau yang saya datang ke sini kita kembali untuk dari awal bagaimana gitu. Dan alhamdulillah dihadiri oleh beberapa sekolah gitu. Jadi itu yang harus saya sampaikan. Maka untuk langkah-langkah kita ke depan kita minta arahan beberapa kepala dinas dan sekaligus karena kita ide untuk kita minta beliau juga untuk dapat untuk kegiatan ini secara resmi. Demikian yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan. Acara selanjutnya yaitu arahan sekaligus menutup acara IHT secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Maaf kita ralat. Selanjutnya yaitu arahan dan motivasi yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yaitu Bapak Dr. Haji Jasres SPDPD. Kepada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas satuan, Bu Kasih Kurikulum, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 beserta wakil sahabat pribadi, teman-teman majelis guru, keluarga besar SMP Negeri 4 yang saya muliakan, anak-anak kami yang praktek ya Pak, dari UIN berapa orang Pak? 10 orang. Selamat beraktivitas dan belajar di SMP Negeri 4 Payakumbuh. Alhamdulillah hari ini kegiatan in-house training sudah bisa kita tutup. Kemudian proses yang sudah kita lakukan itu sebenarnya baru pintu masuk, belum berakhir. Dari 13 materi utama dalam IHT itu, mulai dari pengenalan PSP, PMM, kurikulum merdeka, asesmen pembelajaran, perencanaan pembelajaran, penggunaan media teknologi dan lain-lain, itu sebenarnya membuka wawasan kita untuk bisa mengaplikasikan kebijakan nasional tentang program Merdeka Belajar. Saudara,
memaksimalkan program-program kementerian. Sebenarnya tanpa IHT program itu sudah jalan juga. Tanpa PSP program sekolah penggerak, semua materi IHT itu sudah jalan juga. Contoh materi misalnya PMM. Tanpa sekolah penggerak PMM harus tidak. Harus. Kalau kita kasih kurikulum mereka, kita harus belajar PMM karena di situ cara dia berubah pengelolaan pendidikan. Kurikulum mereka juga harus jalan. KOSP harus disusun. Artinya kita dapat program PSP punya bonus kinerja. Di sekolah yang dapat program PSP punya bonus berupa bos kinerja, punya bonus berupa pelatihan. Ada pelatihan tim pembelajaran sebelum ini dan dalam kemarin kita mengikuti IHT. Sesudah IHT implementasi itu yang dituju dengan IHT. Artinya kita harus berubah dan melakukan semua kebijakan kementerian itu sesuai dengan tingkat kelas sekolah kita. Untuk itu coba kita cek. Kalau sebelum IHT persentase guru yang aktif di PMM misalnya kemarin itu datanya baru dari 47-30-an ya. Nah, sekarang mestinya sudah 100% aktif. Dari yang 100% aktif, kalau dulu yang aksinya baru sekitar 20-an, mestinya bertambah jumlahnya di atas 90% kendala teknis. Nah, untuk itu kita evaluasi juga IHT ini. Kalau PMM kita naik, kita perlu tambah apakah sumbernya yang perlu divariasikan atau jam kegiatan workshopnya dilakukan, tapi tetap di luar jam efektif belajar. Kalau penggunaan teknologinya masih belum mengaktifkan akun belajar ID, belum menggunakan Canva, belum bisa memakai media yang berbasis teknologi, kita tingkatkan, kita datang lagi narasumber. Dana yang tersedia itu ada 102 juta. Walaupun sekarang sudah masuk ke rekening, tapi boleh digunakan sampai disahkan anggaran APBD perubahan pada bulan Oktober nanti. Jadi memang kepala sekolah negara juga sekarang kegiatan sudah jalan, dana boleh digunakan, tetapi pasti boleh digunakan nanti setelah tercantum di dalam APBD Kota Payakumbuh. Jadi kegiatan IHT adalah pintu masuk kita melakukan berbagai kebijakan kementerian. Semua 13 materi itu terkait dengan kebijakan kementerian yang juga dilaksanakan sekolah lain. Nah, keuntungan dan kelebihan fasilitas yang didapat SMP 4 melulusnya SMP 4 sebagai pelaksana program sekolah penggerak mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berada selangkah di depan sekolah lain. Kalau dalam hal kelas kita sudah jelas selangkah lebih maju dari sekolah lain. Bahkan sudah 4 tahun di SMP ini kita berpengalaman. Tapi itu baru di batas. Tahun ini baru di 6 kelas. Yaitu 1, 2 di kelas ketiga ya, di kelas 7, 2, 1
di kelas 8 dan 9. Mestinya kita bisa menggunakan hampir di semua kelas penggunaan teknologi di dalam memudahkan pembelajaran. Nah, bagaimana itu bisa dicapai? Manfaatkanlah program sekolah penggerak dan dana yang diberikan serta beberapa orang yang sudah maju kemampuan teknologi dan kemampuan menggunakan platform media teknologi di dalam pembelajaran. Karena tidak bisa serta-merta kita pandai kalau kita tidak memulai. Kendala terkait penggunaan akun, kendala terkait dengan platform mengajar. Mari terus atasi. Kembangkanlah komunitas belajar. Komunitas belajar yang ada di SMP 4 sekarang ini sudah aktif ya, Bos Ri. Kombelnya sudah. Belum. Segeralah dibuat komunitas belajar. Ya, di SMP 4 semua kita masuk di dalam. Di situ kita berbagi bagaimana mengatasi para penggunaan akun belajar, penggunaan Canva, penggunaan media. Jadi perubahan itu harus kita mulai dengan aktif bersama-sama. Salah satu caranya aktifkan komunitas belajar. Kemudian secara bertahap anak-anak kita di luar kelas digital kita kembangkan pelajarannya menggunakan akun belajar. Nah, nanti secara bertahap di kelas mana saja yang bisa dimulai Pak. Ya penggunaan akun belajar. Aktif sudah kan nanya lagi. Oh ya. Iya. Iya. Sudah ya. Itu masih bisa itu ya. Masih pakai. Ya. Nanti kan 31 Agustus baru Dapodiknya kita publish. Baru bisa. Artinya kelas lain sudah. Nah, sekarang bagaimana gunanya lagi? Kan itu yang kita tuju. Melalui program sekolah penggerak, kita selesaikan masalah itu. Jadi Bapak Ibu, kita diberi target, diberi arah, tapi kita fasilitasi. Jadi maksud saya, gunakan fasilitasi itu untuk menyelesaikan masalah. Jangan kita menghindar menunggu sampai bawah dong. Jangan begitu. Mari kita jemput kemajuan itu dengan masuk ke program itu sendiri. Nah, program sekolah penggerak adalah fasilitas yang bisa kita gunakan. Beruntung kita sekolah individual swasta di SMP. Yang lain mereka juga harus laksanakan itu fasilitas khusus. Tidak ada dana bos kinerja di sekolah lain. Di sini ada support dana bos biasa, bos reguler, ada support dana kinerja 100 juta untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Artinya bukan lebih tinggi, bukan lebih berat program kita, tapi lebih mudah. Kalau sampai pada bisa menggunakan. Sekarang persoalannya untuk bisa menggunakan itu diselesaikan melalui program sekolah penggerak. Itulah substansi dari program sekolah penggerak. Kemudian juga kami mau agar semua kita mulai aktif menggunakan perangkat teknologi di dalam pelajaran. Bagaimana caranya di antara misalnya dengan komunitas belajar itu luas, mungkin dengan kelompok mata pelajaran yang sama. Kita duduk bareng, manfaatkan waktu. Misalnya satu atau jam sehari, 2 kali 3 kali seminggu berdiskusi bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana menggunakannya di dalam pelajaran, bagaimana memberikan tugas di dalam akun. Ini mungkin cepat menyelesaikan masalah.
Agar ini terfasilitasi, ya kita buat saja kelompok kecil, nanti apa fasilitas yang dibutuhkan dikemukakan, disampaikan kepada sekolah dan kepala sekolah. Kalau butuhnya benar-benar narasumber lain, ya didatangkan. Tapi jangan ramai-ramai terus seperti IHT. IHT kan semua kita dari latar belakang dan pelajaran berbeda. Tapi coaching klinik